Oke, pernah kepikiran nggak sih apa artinya beneran punya kripto? Bukan cuma sekedar beli, tapi betul-betul punya. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas konsep paling penting dan jujur aja paling sering salah kaprah di dunia kripto, kepemilikan. Percaya deh, kalau Anda ngerti ini, cara pandang Anda bakal berubah total. Kita mulai dari yang kita semua kenal ya, uang di bank. Gampang kan? Kepemilikan itu nempel sama nama kita. Ada KTP, ada buku tabungan, jelas. Tapi, coba deh lihat kolom sebelahnya, Bitcoin. Kepemilikan terikat sama apa ya? Nah, disinilah model lama itu langsung nggak nyambung. Dan ini inti dari semua pembahasan kita. Jadi, apa sih kesalahan paling fatal yang sering banget dilakuin pemula? Ini dia. Mereka nganggap dompet kripto itu sama aja kayak rekening bank atau aplikasi pembayaran digital. Padahal kebiasaan lama ini, wah, bahaya banget di dunia yang baru ini. Justru kesalahpahaman inilah, bukan teknologinya loh ya, yang jadi biang keladi kebanyakan orang kehilangan uang. Iya kan? Kita tuh udah terbiasa banget sama yang namanya jaring pengaman. Lupa password, m-banking, tenang, tinggal telepon customer service, salah transfer. Aduh, panik sih, tapi biasanya masih bisa diurus ke bank. Intinya, selalu ada seseorang yang bisa dimintai tolong. Nah, di dunia kripto, lupakan semua itu. Bitcoin itu sengaja dirancang buat nggak ada yang namanya otoritas pusat. Artinya apa? Semua jaring pengaman tadi itu hilang. Lenyap. Nggak ada bank, nggak ada customer service, nggak ada siapa-siapa yang bisa dihubungi kalau ada masalah. Dan di titik inilah, konsep kepemilikan berubah drastis. Jadi, kalau kepemilikan itu bukan lagi soal identitas, terus soal apa dong? Jawabannya sebenarnya simple, tapi dampaknya luar biasa. Di dunia kripto, kepemilikan itu artinya kendali. Satu kata itu, kendali. Biar lebih jelas, lihat perbandingannya. Sistem bank itu selalu nanya, siapa kamu? Semuanya soal identitas. Tapi sistem Bitcoin, beda total. Dia nggak kenal nama Anda, nggak peduli tampang Anda, pertanyaannya cuma satu. Kamu punya kuncinya nggak? Coba deh bayangin ini, ada sebuah brankas digital yang super canggih. Nggak bisa dibobol, sama sekali. Dan untuk buka brankas itu, cuma ada satu kunci di seluruh dunia. Nggak ada kunci serep, nggak ada tukang kunci yang bisa dipanggil, apalagi bagian komplain. Cuma satu kunci itu. Nah, ini dia intisarinya. Sistemnya benar-benar nggak peduli kunci itu Anda temukan di jalan, hasil curian, atau warisan, sistem nggak mau tahu. Siapapun, sekali lagi siapapun yang pegang kunci itu dan bisa menunjukkannya, dialah yang punya kendali, dialah pemiliknya. Udah titik, sesimpel itu. Oke, sekarang kita ngomongin alatnya. Gimana cara kita mengelola kendali ini? Jawabannya, lewat dompet digital. Tapi hati-hati, namanya ini justru sering bikin salah paham. Gini deh. Dompet kripto itu bukan kayak dompet kulit yang isinya duit cash. Salah besar kalau mikir gitu. Koin Anda itu sebenarnya nggak ada di dalam dompet itu. Koin Anda itu adanya di blockchain, semacam buku kas digital raksasa. Nah, dompet Anda isinya bukan koin, tapi isinya adalah kunci super rahasia yang jadi bukti kalau Anda lah pemilik koin yang tercatat di buku kas raksasa itu. Jadi dompet itu lebih mirip gantungan kunci daripada dompet uang. Oke, jadi kalau kunci ini sepenting itu, sekarang Anda dihadapkan pada satu pilihan yang sangat-sangat krusial. Pilihannya adalah, Anda mau pegang sendiri kunci itu, atau Anda titipin kunci itu ke orang lain, ke sebuah platform. Coba kita lihat tabel ini. Ini jelas banget perbedaannya. Kalau pakai platform, emang enak, nyaman, lupa password, masih bisa di-reset. Tapi, kendali mutlaknya bukan di tangan Anda, tapi di tangan platform. Nah, sebaliknya, kalau pakai dompet pribadi, kendali 100% di tangan Anda. Tapi, tanggung jawabnya juga 100% di pundak Anda. Selalu ada plus-minusnya. Dan ini membawa kita ke sebuah fakta yang mungkin bikin kaget. Risiko terbesar di dunia kripto itu ternyata bukan peretas jagoan yang ada di film-film. Bukan. Risiko terbesarnya adalah diri kita sendiri. Kesalahan-kesalahan sepele yang kita buat karena masih terbawa kebiasaan lama dari dunia perbankan. Kita tahu kan, di dunia perbankan, kalau kita salah transfer masih ada harapan, masih ada prosesnya buat minta uangnya balik. Tapi di Bitcoin, prosesnya cuma 2 langkah. Kirim, selesai. Final. Begitu transaksi terkonfirmasi, ya udah, permanen. Nggak bisa ditarik kembali, nggak bisa diubah, nggak ada tombol undo, nggak ada siapapun yang bisa dimintai tolong. Beres.
Nah, sifat final inilah yang bikin kesalahan-kesalahan umum jadi fatal dan mahal banget biayanya. Kehilangan kunci atau recovery phrase, aset hilang selamanya. Salah ketik satu huruf di alamat tujuan, uang Anda melayang entah kemana. Kena tipu dan ngasih kunci ke orang, anggap aja sedekah. Lupa kalau tanggung jawab ada di tangan sendiri, itu kesalahan paling mendasar. Terus gimana dong caranya biar aman di dunia baru yang aturannya beda ini? Jawabannya itu bukan soal jago ngoding atau paham teknologi yang ribet, sama sekali bukan. Kuncinya ada di mindset, pola pikir. Kita harus mengadopsi cara berpikir yang benar-benar baru. Ini dia prinsip-prinsip barunya. Pertama, sadari kalau kendali itu sepaket sama tanggung jawab, nggak bisa dipisahin. Kedua, jangan pernah buru-buru. Santai aja, blockchain nggak akan lari kemana-mana. Pikir matang-matang sebelum klik. Ketiga, pahami dulu baru bertindak. Kalau nggak ngerti, jangan nekat. Dan terakhir, keamanan dan kenyamanan itu seringkali berlawanan. Anda harus pilih secara sadar. Ingat, di sini Andalah banknya. Kalau mau diringkas jadi satu kalimat, ya ini dia. Di dunia kripto, kepemilikan itu artinya kendali, dan kendali itu artinya tanggung jawab. Ini merangkum semuanya. Kalau di bank, kepemilikan itu kan layanan yang mereka kasih ke kita. Nah, di sini kepemilikan itu adalah sebuah kekuatan. Kekuatan yang ada di tangan Anda dan harus Anda pegang dengan super hati-hati. Jadi, pada akhirnya, pertanyaan dari teknologi ini kembali ke kita masing-masing. Anda diberi kebebasan buat jadi bank bagi diri Anda sendiri. Sebuah kebebasan yang luar biasa. Pertanyaannya, apakah Anda siap buat nerima tanggung jawab yang datang sepaket dengan kebebasan itu? Karena kebebasan ini sungguh tidak datang dengan gratis.